Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 C018063. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana keterkaitan antara biaya dengan fungsi manajemen. Jadi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Nah, informasi biaya yang sistematis dan komparatif serta data biaya yang dianalisis berdasarkan analisis laba ini dibutuhkan terkait dengan bagaimana manajer tersebut dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah maupun manajemen tertentu, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam suatu organisasi. Di sini informasi biaya yang baik, yang tepat dan juga akurat adalah informasi yang diperlukan oleh setiap pengguna informasi biaya yang dalam hal ini adalah manajemen. Nah, hal tersebut dapat dipenuhi jika informasi tersebut digunakan secara sistematis dan komparatif, sehingga informasi biaya yang digunakan dapat diandalkan dalam memutuskan tindakan apa yang akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Yang kedua, informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga informasi yang tersedia itu dapat digunakan oleh manajer perusahaan dan dapat mudah dipahami serta dimengerti oleh pemakai informasi tersebut. Yang ketiga, mencerminkan otoritas, sehingga masing-masing manajer dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dan yang keempat, informasi sebaiknya itu dapat memfokuskan pada perhatian manajemen. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara informasi biaya dengan fungsi manajemen itu saling terkait satu sama lainnya, karena di sini manajemen memerlukan informasi biaya untuk mengambil keputusan seperti apa yang nantinya akan dijalankan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang terkait dengan pencapaian tujuan dalam suatu manajemen. Kemudian di sini ada pola perilaku biaya. Nah, biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan atau aktivitas yang dikenal dengan istilah perilaku biaya, bisa juga dikenal sebagai variabilitas biaya. Di sini biaya digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada biaya semi variable atau semi variable cost. Nah, biaya tetap itu biaya yang seperti apa? Jadi biaya tetap di sini adalah biaya yang pada limit tertentu atau batas tertentu, range of capacity-nya itu bersifat tetap, meskipun volume kegiatan dalam suatu perusahaan itu berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Lalu, biaya variabel itu adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahan pada total biaya variabel ini dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan secara proporsional. Biaya variabel ini timbul karena adanya kegiatan ataupun aktivitas operasional atau rutinitas suatu perusahaan. Biaya variabel di sini dibedakan menjadi 2, ada biaya discretionary variable atau discretionary variable cost dan biaya variable commitment atau committed variable cost. Lalu yang ketiga ada biaya semi variable atau semi variable cost, di mana biaya ini totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya semi variable ini dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Biaya ini mengandung unsur-unsur dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya ini mengungkapkan bahwa adanya biaya minimum yang harus dikorbankan, baik ada atau tidaknya aktivitas yang dilakukan oleh bagian produksi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada 2, ada yang pengambilan keputusan jangka panjang dan ada yang pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek itu adalah pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, meningkatkan, mengurangi atau menghentikan produk-produk tertentu, memilih area atau daerah penjualan baru, dan menetapkan potongan harga. Sementara pengambilan keputusan jangka panjang itu seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap.
Selanjutnya, sebelum lebih jauh lagi, kita harus membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan biaya relevan atau relevant cost. Jadi biaya relevan ini adalah semua biaya yang akan terpengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Biaya relevan ini merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya, atau merupakan biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost. Nah, di sini semua biaya itu bisa merupakan biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost, kecuali biaya masa lalu atau sunk cost dan biaya masa mendatang yang tidak memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Sementara biaya relevan ini adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya di masa yang akan datang, yaitu biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang, dan biaya yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada biaya diferensial atau differential cost, di mana biaya yang akan datang itu memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Yang kedua ada biaya yang dapat dilacak atau traceable cost, di mana biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada biaya penggantian atau replacement cost, di mana biaya ini berkaitan dengan penggantian aset atau jasa yang akan terjadi, atau future cost di waktu yang akan dilakukan pada saat dilakukan penggantian biaya. Yang keempat ada biaya kesempatan atau opportunity cost, di mana biaya ini merupakan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan ini perlu diperhitungkan sebagai biaya alternatif tertentu. Kemudian yang kelima ada biaya yang diperhitungkan atau imputed cost, di mana biaya ini merupakan biaya yang sebenarnya terjadi. Dan yang keenam ada biaya incremental atau incremental cost, di mana biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak ada dikorbankan dalam satu alternatif atau proyek tertentu yang tidak dipilih untuk dilaksanakan. Yang ketujuh ada biaya tunai atau out of pocket cost, di mana biaya tunai ini disebut pula dengan istilah biaya kas, adalah biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Kemudian yang kedelapan ada biaya tertanam atau sunk cost. Biaya ini adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Biaya tertanam ini merupakan pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak dapat kembali dalam situasi tertentu dan tidak akan memengaruhi biaya di masa yang akan datang. Kemudian di sini kita akan membahas apa pentingnya manajemen biaya. Jadi sebagian besar pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan yang dihasilkan dengan mengeluarkan biaya tentunya. Oleh karena itu, manajemen biaya di sini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting. Kenapa? Karena anggaran biaya dan analisis biaya ini merupakan salah satu pengendalian atau pengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Cara lain untuk memperbaiki laba neto itu adalah dengan biaya pengurangan tanpa memperdulikan konsekuensinya. Nah, selain itu juga cara terbaik untuk mengatur biaya atau mengendalikan manajemen biaya adalah dengan memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Jika suatu biaya dapat dikendalikan dan dikenali dari jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih tepat dan yang lebih baik akan bisa terbuat. Kemudian selanjutnya di sini ada perilaku biaya untuk bagian perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Di bagian perencanaan, di sini umumnya dalam perencanaan itu ditentukan harga pokok produk dan juga rumus fungsi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan standar biaya produk yang dihasilkan. Di bagian pengendalian, pola perilaku biaya itu sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan karena memberikan informasi terkait unsur-unsur biaya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam setiap aktivitasnya. Dan yang dalam pengambilan keputusan, maksud saya di sini manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pola perilaku biaya itu berfungsi dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen itu dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan khusus baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Contoh dalam keputusan khusus jangka panjang itu misalnya dapat menentukan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan produksi suatu produk. Dalam keputusan jangka pendek misalnya itu dengan menentukan keputusan menerima atau menolak suatu pesanan.
Oke, selanjutnya itu terkait dengan aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Jadi di sini komponen-komponen atau faktor-faktor aspek keperilakuan khusus dari kebijakan yang dapat memengaruhi respon manusia adalah seperti yang pertama itu ada batas pengendalian. Nah, jadi di sini maksudnya kisaran hasil kinerja yang dapat diterima oleh manajer adalah batas pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima oleh manajemen. Yang kedua ada hasil umpan balik atau feedback, di mana informasi feedback terkait kinerja manusia akan menimbulkan perasaan berhasil atau gagal dalam diri individu yang dikendalikan. Feedback yang positif itu akan memberikan mereka sebuah kepuasan untuk mengulangi usaha yang sama. Sementara feedback yang negatif itu tidak akan secara otomatis mendorong mereka melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan menurunkan tingkat aspirasinya dan mengikis tingkat usahanya sehingga mereka menjadi lebih malas dalam berkinerja. Yang ketiga ada keketatan pemaksaan, di mana pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian itu akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Sementara tekanan dapat menyebabkan individu tertentu itu merasa terintimidasi, sehingga hal tersebut juga tidak baik bagi seorang individu. Dan yang terakhir adalah struktur penghargaan, di mana orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan atau reward terbaik baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Oleh karena adanya efek umpan balik atau feedback psikologis di antara berbagai faktor kebijakan yang telah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembahasan yang telah saya bahas dari awal tadi, bahwa di sini metode yang unggul secara keperilakuan itu adalah sistem perhitungan biaya secara langsung atau variabel, karena mengisolasikan biaya produk dan biaya periode, memberikan informasi yang lebih relevan untuk mengendalikan berbagai jenis biaya dan mengarahkan manajemen pada keputusan yang lebih menguntungkan. Selain itu juga perhitungan biaya langsung atau biaya variabel ini lebih unggul dalam menyediakan informasi yang relevan untuk mengendalikan berbagai jenis biaya dan mengarahkan manajemen tersebut pada keputusan yang lebih baik terkait dengan profitabilitas secara keseluruhan. Terima kasih, itu saja penyampaian materi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.